Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Sidik, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan implementasi pada modul 1.4, yaitu aksi nyata untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Ada dua hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terkait implementasi yang saya lakukan di kelas. Dan yang kedua adalah diseminasi terkait budaya positif yang di dalamnya terdapat rangkaian materi yang bisa bermanfaat untuk rekan sejawat. Semoga diseminasi bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Ya, oke. Tadi kalian sudah membuat keyakinan kelas yang ada di sini. Sekarang kita sudah sepakat ya. Nah, sekarang kalian silakan bagian ke depan. Ini sudah ada 7 ya. Keyakinan kelas 5. Kita sudah sepakati. Yang pertama, selalu berusaha menjadi diri terbaik. Kedua, menghargai teman serta barang. Yang ketiga, senang biasa bersikap positif. Keempat, bertanggung jawab pada setiap tugas. Kelima, senantiasa menjaga kesehatan diri. Keenam, ya, bersedia membantu teman. Dan yang ketujuh apa? Selalu menjaga lisan yang baik. Artinya kalian tidak boleh membuli ke teman. Oke, kita sepakat dengan ini. Terima kasih untuk keyakinan kelas kita. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan pada kegiatan siang ini untuk acara kegiatan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu tugas diseminasi saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palembang, SD Negeri 91 Palembang. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan berharap agar kegiatan kali ini berjalan lancar
lancar sampai akhir nanti dan dapat diikuti oleh Bapak Ibu dengan baik. Jadi Bapak Ibu, temanya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah ini untuk kita bersama-sama. Selama ini sudah saya terapkan di kelas. Nah, ini waktunya saya pengimbasan kepada Bapak Ibu agar lingkungan kita di sekolah kita menerapkan budaya positif secara keseluruhan. Jadi semua kelas, semua guru, semua murid. Lanjut ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberikan keberkahan hidup bagi kita semua. Nah, ini capaian belajar yang akan ditempuh dalam disiplinasi ini, yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi nanti di akhir ini saya akan menampilkan video skenario tentang segitiga restitusi yang sudah kemarin saya buat dengan anak-anak, dengan murid-murid di kelas 5A. Itu ada 2 skenario. Terus yang capaian kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saya yakin Bapak Ibu bisa menjawabnya karena Bapak Ibu sudah belajar di PMN, sudah waktu lalu sudah belajar secara mandiri ya di PMN, sudah menerapkan aksi-aksi nyata. Nah, di sini yang pertama pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan ini? Tidak. Oh, tidak ya? Setuju, Pak Hanif setuju, yang lain tidak. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita sering nih nyuruh-nyuruh anak suruh membersihkan halaman, kadang mengepel teras ya. Nah, kira-kira itu bisa membuat disiplin anak atau tidak? Tidak, ya, tidak ya. Menurut Ibu Rizka dan Ibu Torik tadi jawabannya tidak. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa ya, bisa jadi kata Pak Dimas bisa jadi. Oke, ini kita simpan dulu di memori kita. Nanti kita coba sambil belajar kira-kira jawabannya sesuai atau tidak, sama atau tidak, ada yang kurang atau bahkan sudah diterapkan di kelasnya. Nah, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi di sini ada perubahan paradigma. Jadi saya ingin nih Bapak Ibu mencoba mempraktekkan menjadi A dan menjadi B. Jadi di sini itu A itu misalnya Anda dan B di sini itu teman Anda. Nah, itu bisa berpasangan ya. Misalnya Pak Hadi dengan Pak Dimas, Bu Rizka dengan Ibu Apriani. Jangan Pak Dimas dengan Ibu Rizka, jangan ya. Kekuatannya kayaknya beda. Nah, ini coba tugasnya adalah membuat sobekan secari kertas kecil digenggam. Nah, nanti salah satunya tugasnya adalah untuk melepaskan. Nah, kira-kira siapa yang berperan menjadi A? Siapa di sini? Pak Dimas. Ya. Oke, Pak Dimas. Berarti tugas B dilakukan oleh Pak Hanif. Tadi Pak Hanif sudah makan telur 2, saya rasa kuat untuk melepaskannya. Di sini juga boleh Pak Hanif, boleh dengan merayu, menyuap juga boleh, tapi menyuap di sini bukan pakai sendok ya. Ya, menyuap boleh pakai iming-iming apa, misalkan nanti Pak Dimas dikasih uang 100.000 kalau mau melepaskan genggamannya gitu. Nah, anggap saja yang digenggam itu hal yang berharga, misalnya emas, ya, uang, atau cincin pernikahan, gitu. Itu hal-hal yang berharga kan. Nah,
Nah, sekarang boleh dicoba. Silakan Pak Hanif dan Pak Dimas. Bu Rizka dan Ibu Afriani boleh dicoba. Nah, boleh dengan segala cara upaya. Boleh dipaksa. Oh, nggak bisa ya. Gimana Ibu Rizka? Bu Afriani nggak mau membuka. Oke, ya. Jadi tadi sudah dilakukan oleh perwakilan Pak Hanif dan Pak Dimas, Bu Rizka dengan Ibu Afriani. Ternyata kedua-dua adegan tersebut tidak ada yang berhasil untuk membuka. Nah, sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari peran tersebut kita sudah tahu ya jawabannya. Kesimpulannya ada di sini. Nah, stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu ingin orang itu mengikuti kehendak kita. Nah, teori kontrol yang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teorinya dibalik, kita yang memahami orang, bukan orang yang suruh ikut dengan kehendak kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kadang kita memandang hal-hal yang dikira kita negatif karena kita melihatnya dari covernya saja, belum tahu isi dan maksudnya, kita sudah mengejas wah itu halnya yang kurang baik. Padahal semua perilaku atau tindakan itu ada makna dan ada tujuannya tersendiri. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi bisa enggak dikontrol? Tidak bisa ya. Genggamannya terlalu kuat ya. Ya karena tadi sudah makan telur 2 butir. Ya. Jadi sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Dan kalau kita tidak suka dikontrol, disuruh apapun, pasti kita akan menolak, ya kan? Nah, itu memang sifat dasarnya manusia seperti itu. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tentunya tidak bisa ya mengontrol orang lain. Nggak bisa, ya. Oke. Jadi terus yang kelima adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi sudah dipaksa, sudah dibujuk, tapi masih tetap tidak bisa. Mungkin bujukannya kurang kuat, ya, rayuannya kurang mantap. Ya, mungkin seperti itu. Yang keenam adalah model berpikir menang kalah. Nah, yang teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Kita lanjut ke apakah makna dari disiplin. Kita sering dengar kata-kata disiplin. Anak-anak, ayo kita harus disiplin. Terus biasanya ibu kepala sekolah juga, bapak ibu guru, tolong disiplinnya ditingkatkan. Kita sering mendengar kata-kata tersebut. Jadi kata-kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Ini berdasarkan Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia ingin. Nah, namun budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini ada rasa kecenderungan untuk pemaksaan yang mengakibatkan timbul ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya disiplin ini juga masuk ada rasa ketidaknyamanan dan ada rasa cenderung takut. Jadi anak disiplin itu biasanya terpaksa. Kalau tidak melakukan, saya akan dihukum, ya kan? Kalau saya tidak patuh, saya akan biasanya juga dipajang di depan kelas, berdiri. Nah, itu efeknya ke fisik. Nanti kita lanjut ke bagian itu. Nah, nilai kebajikan universal ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah,
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu tadi sudah disebutkan memiliki tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi harapannya apa yang muncul dari dirinya, bukan karena orang lain. Lanjut ke teori motivasi dan hukuman dan penghargaan. Ini yang menarik bagi saya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini biasanya ada rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang disiplinnya. Kita melakukannya apabila nanti tidak melakukannya. Jadi kalau tidak melakukannya maka akan dapat hukuman. Jadi motivasinya karena ada sesuatu dari eksternal, tapi lebih ke arah hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, yang kedua ini karena ada imbalan. Sama juga ketika kita mengasih penghargaan kepada anak, nah, ini bagian dari imbalan. Jadi motivasinya dari eksternal. Nah, yang ketiga ini dari diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini poin yang ketiga yang sangat sulit kita tumbuhkan pada anak. Bagaimana menciptakan nilai-nilai yang ada dalam anak terus bisa dikembangkan. Sulit karena biasanya kita melakukan apa-apa itu anak itu kayak tombol. Kalau kita tekan baru dia bunyi kan. Kalau enggak ya sudah, dia bertindaknya sesuka hati. Maka dari itu kita sebagai seorang guru fokusnya adalah membimbing dan menuntun. Nah, apa arti merdeka? Nah, kita sudah masuk di tahun kedua tentang kurikulum merdeka. Pertama-tama tentu kita merasa berat. Kenapa kok kurikulumnya berubah? Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kurikulum pasti akan terus berubah karena mengikuti dengan perkembangan zamannya. Tidak mungkin dengan zaman yang pada waktu misalnya Ibu Nur Sidah sekolah dengan saya sekolah dengan anak-anak kita yang sekarang diajarkan sekolah kurikulumnya sama. Alat cara transfer ilmunya saja sudah berbeda. Zaman dulu waktu Ibu Nur Sidah sekolah bisa sarapan pagi saja sudah hebat ya dia. Benar tak Bu? Nah, sekarang anak kalau tidak punya HP ngerasanya kayak tidak punya apa-apa gitu, minder. Jadi sekarang pasti semua siswa, saya rasa dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti punya handphone semua. Nah, berarti kurikulumnya harus berubah. Nah, sekarang caranya bagaimana mengendalikan gadget-gadget itu biar sesuai dan tepat sasaran. Jangan-jangan nanti malah jadi gak karuan digunakan yang tidak sebaiknya. Nah, kita masuk ke merdeka. Jadi merdeka ini tidak hanya terlepas dari perintah, tapi harus mampu memerintah diri kita sendiri. Nah, sedangkan selama ini kita selalu suka ya, ini juga saya alami, sukanya nyuruh-nyuruh anak gitu. Dengan kegiatan ini harapannya kita sudah mulai berubah bagaimana agar anak itu motivasinya timbul dari dirinya. Jadi tanpa harus memerintah. Itulah pekerjaan atau PR atau tugas kita sebagai guru. Jadi konsepsi ini menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita harus cakap buat memerintah diri sendiri, tidak hanya memerintah. Nah, ini kita masuk ke dihukum oleh penghargaan. Tadi kita melanjutkan dari yang tadi ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa kok bisa sama antara penghargaan berlaku dengan hukuman?
Jadi di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, ini termasuk dari tadi poin yang kedua ya. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini misalnya saya ceritakan misalnya kemarin kisah di LMS itu yang saya pelajari. Saya coba kasusnya diterapkan di sekolah ini, misalnya tentang penghargaan ini. Jadi Ibu Agustriana itu guru kelas 2. Dia itu pusing menghadapi anaknya, apalagi di kelas 2 ini ada anak-anak yang peralihan dari kelas 1 baru beberapa bulan. Nah, sekarang kelas 2 jamnya sekolahnya jam siang. Suasana belajarnya sudah berbeda dari yang tadinya dingin menjadi panas ya, Bu Agustriana ya. Yang dingin, gurunya dingin atau tidak? Gurunya waktu ngajar dingin nggak? Oh, panas juga. Berarti memang seluruh ruangan itu memang panas ya. Ini tentu rasa ketidaknyamanan ruangan itu akan mengakibatkan suasana dan gaya belajar anak pasti berbeda. Waktu kelas 1 dia sekolahnya pagi, dingin terus. Pulang kan paling maksimal jam 10 ya. Sekarang mulai sekolahnya jam setengah 1, pulang sampai jam setengah 4, jam 3 ya gitu. Panasnya luar biasa, apalagi di musim kemarau ini luar biasa kan. Nah, Bu Ana ini, Bu Agustriana pusing menghadapi anak yang suka keluar masuk, ribut, ada yang izin ke toilet. Alasannya karena apa? Dia itu kepanasan, jadi keluar itu untuk mencari angin ya. Sebenarnya untuk mencari angin. Nah, ternyata Bu Agustriana itu mempunyai ide bagaimana cara menanganinya, yaitu memberikan suatu penghargaan atau reward atau apresiasi kepada anak apabila bisa belajar dengan disiplin dan dengan tenang. Nah, 1-2 bulan ternyata berhasil. Sesuai pantauan dari Bu Ana ini, Bu Agustriana berhasil. Nah, suatu ketika Bu Agustriana izin tidak masuk selama 1 minggu karena ada kegiatan harus PPG, fokus dia. Nah, waktu itu digantikan oleh guru piket karena jamnya nggak bisa ini, harus fokus di depan laptop ya, harus dari. Ternyata guru pengganti itu Ibu Ica waktu itu tidak bisa menerapkan strategi yang dilakukan Ibu Agustriana karena tidak tahu sebelumnya. Jadi kelas itu ternyata jadi ribut kembali. Ribut karena tidak tahu caranya. Bu Agustriana lupa cara ngasih tahu bahwa harus dikasih reward atau penghargaan. Jadi dari dorongan eksternal ini kita sudah tahu intinya bahwa dari eksternal itu, motivasi eksternal itu tidak bisa bertahan lama. Jadi jangkanya jangka pendek. Dan ini bisa menjadi suatu hukuman bagi anak. Nah, ini ada beberapa, ada 8 poin dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi sudah disebutkan. Jadi dengan adanya penghargaan itu, motivasi eksternal hanya bertahan sebentar saja. Nah, penghargaan ini bisa menyebabkan menjadi menghukum, terus mengurangi ketepatan dan tidak efektif. Ya, jadi tidak efektifnya itu karena jangkanya juga tidak panjang. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu, kenapa penghargaan bisa menjadi merusak hubungan. Ini ada anak-anak yang misalnya dikasih penghargaan terus oleh Ibu Agustriana pada saat mengajar. Terus ada anak yang iri karena tidak pernah dikasih penghargaan. Pernah tidak Ibu Agustriana mengalami? Pernah ya. Pasti Ibu Agustriana kadang mengalami siswa atau murid tertentu yang kita anggap merasa lebih, jadi pantauannya kita fokus terus kepada anak itu. Nah, jadi ada anak yang merasa minder. Kenapa sih kok saya nggak pernah dapat penghargaan, misalnya nggak dapat bintang. Contoh saja waktu saya kecil dulu, waktu sekolah dasar, saya ini contoh anak murid yang biasa-biasa, di bawahnya biasa-biasa. Ya.
Karena saya mulai tahu perkembangan pengetahuan itu mulai di SMP. Waktu di SD itu ya isinya ya sukanya bermain gitu. Apalagi saya termasuk anak dulu yang jauh dari orang tua, lebih bebas, hidup cuma dengan nenek. Orang tua ketemu setahun 2 kali, itu pun kalau libur sekolah. Dan itu pun saya yang ke Jakarta, bukan orang tua yang ke rumah. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, jelas dengan penghargaan ini, dengan efek-efek yang tadi akan menurunkan kualitas belajar kita. Dan penghargaan akan mematikan kreativitas. Nah ini akan mematikan kreativitasnya. Jadi anak-anak yang dorongan dari dirinya ingin memunculkan, karena ada penghargaan itu menjadi suatu hambatan. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dirinya kurang karena hanya eksternal saja tadi. Dapat sesuatu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak melakukan apa yang kita ini, nanti gurunya tidak mengasih hadiah, ya sudah, nggak usah. Jadi pedomannya apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang dia dapatkan. Bentuk program kebijakan atau kebajikan apresiasi. Nah ini bisa kita tadi beri pengakuan secara khusus. Nah, kayak tadi Bu Zainab keluar ya. Nah ini untuk Bu Zainab ini kan ada siswa yang khusus juga. Ada Alvaro ya. Nah, itu kan anak-anak hebat ya. Ya. Jadi walaupun kita lihat Alvaro itu berbeda dengan murid yang lain, pasti ada sisi positifnya. Iya, Pak siapa Bu Binga, Bu Zainab, nanti Pak Rian itu pasti tahu lah ada posisi positifnya, nggak mungkin tidak ada. Nah, beri pengakuan secara pribadi. Nah ini penting. Kadang kita disamaratakan kepada anak-anak. Pada momen-momen tertentu anak itu akan merasa butuh pengakuannya. Nah, kita coba sebagai seorang guru itu fokus pada setiap anak. Saya rasa untuk mulai tahun-tahun ini sudah berjalan, kelas kita itu tidak ada yang jumlahnya penuh. Tidak sama seperti waktu saya pertama dinas di sini 2019 ya Mbak Aprian, Bu Aprian. Jumlah siswanya kelas 4 kalau nggak salah waktu itu 41 ya kan? Ya 42 ya. Nah, padahal itu sesuai peraturan dari kementerian itu maksimal 28. Nah, sekarang kita masih mempunyai PR itu di kelas 3, siswanya 30. Jadi untuk guru kelas 3 ya saya akui jempol bisa mengendalikan. Nanti berarti tahun berikutnya guru kelas 4. Dan jatuh juga nanti di saya kelas 5. Tapi sebelumnya saya juga sudah pernah ngajar dengan jumlah 32 siswa. Jadi kalau 30 saya anggap masih bisa. Selanjutnya pengakuan kepada semua murid ini kita harus bergantian. Jangan kepada anak-anak itu terus. Kita kan sudah tahu setiap peralihan jenjang kelas ketika naik pasti kita tahu lah. Pasti kita tanya ke guru sebelumnya. Kemarin yang ranking 1 siapa? Ya, kemarin yang ranking 1 siapa? Itu yang menyebabkan kita fokus dari awal sudah kepada yang punya ranking. Ya kan? Nah, padahal setiap anak itu kemampuannya berbeda, kecepatannya berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ketika anak itu cepat pasti ada sisi di mana bagian dia lambat. Misalnya dia cepat dalam pelajaran matematika, mungkin dia ada yang lambat di pelajaran PJOK yang Pak Dimas. Pernah kan Pak Dimas itu pasti melihat lah anak-anak yang cenderung pengetahuan tentang kognitifnya tinggi, ya bagus ya. Dia biasanya nanti secara kinestetik, secara keterampilan, pelajaran keterampilan itu dia ada kurang, ya. Dan rasa kesukaannya juga memang beda. Terus biasanya juga anak-anak yang pengetahuannya bagus-bagus ini rasa sosialisasi dengan teman-temannya juga beda. Beda ya. Suka lebih menyendiri. Ya, kawannya
Jadi kita harus perhatikan juga di mana proses belajar. Kita kadang sebagai guru kan tahu, dulu waktu sekolah dia pinter banget. Ternyata pas nanti keluaran kerja atau apa, hasilnya beda-beda kan. Saya ini bagian dari itu. Saya ini orang yang biasa-biasa. Tapi pada saat kuliah, ternyata teman-teman saya itu juara-juara dari SMA 1. Saya termasuk SMA 1, tapi SMA yang baru didirikan. Jadi yang lulusnya 100%, ya kan bagian dari promosi. Kalau dia nggak lulus 100%, saya waktu SMA itu angkatan kedua, dan waktu kuliah juga saya termasuk angkatan kedua. Makanya saya pas lulus S1 itu akreditasi kampus saya masih C, dan itu mengakibatkan saya tidak bisa daftar SM3T karena prodinya masih C. Nah, maksud saya SM3T itu biar bisa ikut program PPG nanti. Ternyata terkendala di situ. Nah, saya tidak menyerah sampai situ. Waktu itu ada program PPG Prajabatan, sama juga. Waktu itu 2017 saya mau menikah, dan peraturannya PPG Prajabatan harus tidak boleh menikah selama pendidikan. Jadi gagal lagi gitu. Mudah-mudahan yang ketiga ini bisa lolos PPG dan mendapatkan sertifikasi, biar sama-sama menikmati seperti guru-guru yang lain. Karena SD 91 ini rata-rata 80% sudah sertifikasi semua ya, Bu Titing ya? Belum sedikit. Berarti saya masih punya talent tuh. Iya. Ya. Terus selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Nah, konsisten di sini artinya ketika ya Bu harus terus menerus, tapi tidak terpaku pada anak A terus. Giliran ketika anak B itu bisa melakukan sesuatu, maka kita beri apresiasi. Walaupun anak yang kita anggap di kelas kadang anak ini nyebelin, ngeselin ya gitu kan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, nilai-nilai yang positif, yang baik, mendapatkan, nah itu kasih penghargaan. Belum tentu semuanya itu salah, belum tentu semuanya itu benar. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Fokus pada proses. Nah, fokus pada proses bisa saja tadi yang tadi nilainya 190, prosesnya ternyata melakukan kecurangan-kecurangan, misalnya nyontek, lihat temennya. Nah, ada juga anak yang cuma dapat nilai 20, 25, tapi dia dari hasil karya diri sendiri, pola pikir dia sendiri. Nah, itu kita harus fokus pada prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini pembukanya. Misalnya kemarin saya perhatikan, nah ini nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, ini misalnya ada anak yang kesulitan. Nah, kalau di kelas saya itu ada dua, ada Siva sama Fai. Nah, itu anak baru. Misalnya dia sulit dalam misalnya pelajaran. Nah, karena dia anak baru, mau minta tolong temannya kan malu ya. Nah, jadi misalnya tadi si Caca itu ngasih pertolongan. Nah, kita beri apresiasi dengan kemarin Bapak perhatikan kamu menolong Fai dan Siva dalam membantu mengerjakan tugas yang ada di kelas kita. Nah, itu contoh kasusnya. Terus saya menghargai kepedulianmu. Nah, ini kasusnya pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok. Nah, kita di kurikulum Merdeka rata-rata sudah menerapkan sistem belajar kelompok ya. Kursi-kursi kita, meja-meja kita sekarang posisinya tidak bajar-bajar kayak gitu kan. Kita sudah menggunakan kelompok-kelompok kecil. Nah, terima kasih untuk, nah ini pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Nah, ini biasanya di jam-jam terakhir itu kan biasanya anak mainan kertas ada yang sobek. Nah, itu sudah dipungut-pungut. Nah, kita beri apresiasi atas rasa tanggung jawabnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, ada 6. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini kegiatan ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor
Nomor 1 hukuman, menurut Ibu Titi hukuman. Pak Hanif yang kedua apa Pak Hanif? Hukuman juga. Ibu Apri yang ketiga? Konsekuensi. Ya, Ibu Torik yang keempat apa Bu? Konsekuensi. Ya, menurut Ibu Torik konsekuensi. Ibu Heni yang kelima, Ibu Heni. Hukuman ya, hukuman. Dan yang keenam, Pak Dimas. Apa Pak Dimas? Konsekuensi. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Oke. Jadi yang pertama tadi Bu Titik hukuman ya Bu. Ya, benar ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan tadi jawabannya hukuman. Oke. Terus push up termasuk hukuman. Ini tadi Ibu Torik. Yang keempat konsekuensi. Terus yang kelima ini konsekuensi. Murid mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu warna hitam, hukuman ya. Dan yang ketujuh ini Pak Dimas tadi konsekuensi. Nah ini sering ditanya ini nih Pak Dimas, karena tidak mengenakan sepatu hitam, apa korelasinya kan? Ya kalau orang-orang matematika kayak Ibu kan pertanyaannya korelasi. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Nah, jadi sepatu hitam dengan belajar kita. Kan sepatu ada di bawah, pikiran ada di atas. Yang kerja tangan, mata, dan daya ingat kita ya. Kira-kira apa korelasinya? Nah, kita itu sebagai guru kan mempersiapkan murid kita nanti pada saatnya nanti bakal terjun di masyarakat. Nah, hidup di masyarakat tentunya memiliki norma, nilai, dan aturan-aturan. Nah, jadi kita sudah sejak dini, sejak dasar kita sudah menanamkan nilai-nilai peraturan. Dan sepatu warna hitam itu juga menjunjung rasa solidaritas. Coba misalnya sepatunya tidak warna hitam, warnanya misalnya dibebaskan. Tentu di kelas kita pasti ada anak-anak yang menonjol kemampuannya ya. Ya. Nah, bagi anak-anak yang ekonominya ke bawah itu akan merasa middle. Nah, jadi disinilah akan nampak. Jadi semua perilaku tadi kita sudah belajar, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi apa yang sudah dibuat peraturan di sekolah tentunya memiliki tujuan tertentu, nggak mungkin tidak memiliki tujuan. Nah di sini tadi kita sudah membahas tentang contoh kasus-kasus. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman ini sifatnya biasanya menyakitkan. Terus yang kedua membuat anak ini merasa sakit baik fisik maupun hati. Jadi sakit fisik tadi misalnya disuruh push up 15 kali. Kita saja, guru saja belum tentu mampu kan. Ya contoh diri saya sendiri, saya sampai 5 saja sudah mengas-mengas. Kok apalagi nyuruh anak push up 15 kali. Nah, itu mohon diperhatikan Bapak Ibu, apalagi sekarang ya. Jadi kegiatan-kegiatan fisik itu jangan sampai nanti melukai hati anak-anak. Dan apalagi efeknya nanti berkepanjangan sampai ke orang tua, habis orang tua ke masyarakat, habis masyarakat para pejabat-pejabat kita, lanjut ke hukum. Nah, dari hal yang kecil itu bisa menimbulkan hal yang besar. Jadi kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil dan fokus pada hal-hal yang besar. Nah, jadi yang kecil ini kadang berdampaknya juga luar biasa. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan, karena di sini juga ada rasa paksaan. Jadi ketika tadi disiplin itu memiliki rasa paksaan bukan motivasi dari dirinya, cenderung dia akan diingat sepanjang hayatnya. Selanjutnya adalah konsep diri yang buruk.
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi dengan hukuman-hukuman itu bisa jadi ketika dia mendapatkan nilai yang dari sekolah itu tidak dikasihkan kepada orang tua sejujurnya, karena dia memiliki rasa ketakutan apabila disampaikan, efeknya nanti dimarahi dengan orang tua. Nah, di sini kita perlu memberikan komunikasi kepada orang tua. Apapun yang terjadi di sekolah, coba kita komunikasikan dengan orang tua. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini yang paling mulia. Biasanya kalau anak disuruh maju kan dia sendirian, jadi tontonan buat temannya kan. Nah, ini menjadi rasa minder, rasa gimana gitu. Ya. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi di sini sebagai langkah cara untuk memperbaiki diri anak, tapi dengan kita memandunya. Tidak bisa tiba-tiba anak itu muncul memperbaiki dirinya. Jadi kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi. Misalnya kejadian yang di kelas, misalnya ada anak yang biasanya kelas tinggi main bola di dalam kelas, itu kan tidak diperkenankan karena bisa merusak fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah, restitusi ini sebagai jalan untuk memecahkan masalah. Misalnya Bapak Ibu boleh mengajak dia berdiskusi, tapi di ruangan khusus secara pribadi. Jadi tidak di depan siswa banyak, karena kalau di depan siswa yang banyak itu akan membuat efek malu ya. Kenapa sih kok dia dipanggil ke depan? Coba pada jam istirahat atau jam-jam tertentu dipanggil. Kenapa tadi bermain bola ya gitu? Cari titik kesalahannya itu di mana. Baru setelah itu kita cari solusinya. Misalnya solusinya bisa kita bermain bola pada saat jam olahraga pada jamnya, jadi tidak merusak apa yang ada di dalam kelas. Itu contoh kasusnya. Terus ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu di sini saya rasa sudah melakukan semua apa yang dilakukan tentang kesepakatan kelas ya. Bu Titik sudah ya Bu ya? Sudah dipraktekkan. Ibu Evi sudah, Ibu Nursida sudah. Jadi sudah pernah melakukan semua. Dan sekarang kita ke keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Bu. Ya, karena keselamatan. Karena tadi Bu Tori ngomong banyak korban. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, karena ada COVID ya Bu. Jadi menyangkut masalah jadi kesehatan, keselamatan. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Nah, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini posisinya. Ini peraturan kelas. Jadi lingkarannya paling kecil ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Jadi kayak peraturan kelas ini di lingkaran yang paling kecil, terus kita meluas ke keyakinan kelas. Jadi lingkupnya lebih besar lagi ya. Ini yang ada di kelas kita, dan lingkungan positif. Terus kita ke budaya positif. Nah, tadi kita sudah bahas. Jadi budaya positif itu yang akan kita bangun di sekolah kita. Jadi tidak hanya pada keyakinan kelas. Jadi tidak hanya di kelas kita saja, tapi di seluruh lingkungan sekolah. Ini peraturan. Tadi kan kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Ini contoh-contoh peraturan. Nah,
dari kalimat-kalimat ini kita coba hilangkan kata-kata misalnya jangan, dilarang, tidak boleh menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya masalah buku saja, tapi semua yang sudah diyakinkan oleh siswa yang mengenai tanggung jawabnya, nah ini menjadi tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu, menghormati orang lain. Jadi privasi juga harus dijaga. Misalnya keberagaman suku, bangsa, budaya kan beda-beda, ya kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum, nah menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah ini komitmen ini yang susah. Apalagi hari Senin upacara bendera, jangan sampai gerbang sudah digembok, gurunya baru datang. Nah ini contoh itu dimulai dari gurunya. Jangan kita nyuruh anak tapi kitanya sendiri telat. Malu dong ketika kita masuk terus pintunya bunyi grit 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 grit. Nah, semuanya menoleh ke arah kita. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini juga keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Tentu ya Bu ya, dilarang menggunakan narkoba. Sangat ini. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini penanaman rasa sabar Bu. Ya, susah sekali merasa sabar. Nyuruh orang lain, diri kita saja kadang kesel, sampai kadang dada kita sesek karena harus sabar ya. Ya memang sabar itu sedikit menyakitkan, ya kan. Terus gunakan masker, tadi masalah keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini Bapak Ibu, ini jangan berlari di kelas. Nah ini masih kita temui kadang anak-anak pada saat kita duduk di depan itu kadang-kadang anak-anak itu jalan ya tanpa permisi, ya kan? Padahal bisa menggunakan jalan lain. Misalnya dia tidak mau permisi, dia itu punya alternatif jalan lain padahal, tapi dia melakukan itu. Nah ini kita penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak tentang nilai-nilai sopan santun kepada anak, agar sesuai dengan koridor dan tata nilai. Pembentukan keyakinan. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini tugas kemarin tentang keyakinan kelas ya Bu. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, datang tepat waktu. Jadi tidak tampaknya hadir tidak tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah. Nah, berdoa ini tidak sungguh-sungguh. Jadi di sini itu keyakinan yang akan tampak, ini keyakinan yang tidak muncul, tidak terlihat. Berkata jujur, berkata bohong. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini bagian dari antonim, bukan sinonim. Nah, dan ini masuk di pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 ya. Ada pelajaran sinonim dan antonim. Percaya dan menghormati orang lain. Nah, ini menghargai orang lain, terus saling menolong. Dan di sini misalnya berbicara kasar. Nah, ini coba kita saring. Ini kan di Palembang ini suaranya kencang. Terus ada tiga kata yang dulu saya pelajari pertama di sini. Lolok, bengak, buyan Bu. Itu kata yang saya pelajari dulu. Saya takut di salah-salahin kan. Nah, jadi saya tanya. Dan saya belajarnya di Pak Widodo dulu, di warung sini. Karena dulu sebelum saya di SD di PGRI, saya kalau ngopi sore itu di Pak Widodo. Yang layani anaknya, yang sekarang sudah nikah. Siapa namanya Ibu? Dia Ayu kan? Ya dulu yang sering layani kopi saya Mbak Ayu. Sama Pak Ali, sama Pak David kalau sore di sini. Nah itulah awal mula saya belajar lolok bengak buyan itu. Itulah. Mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih. Nah ini kadang kita lupa dengan kata terima kasih. Ketika sudah mencapai tujuannya sudah lupa saja kayak gitu. Nah,
Setiap anggota kelas melakukan tugas. Nah, ini yang terlihat bekerja sama saat mengerjakan tugas, saling membantu. Yang kesulitan menyampaikan pendapat dengan sopan. Terdengar, murid kerja kelompok. Mari kita bekerja sama. Ayo kita berbagi tugas. Mari saling membantu. Susah enggak, Bapak Ibu? Kalau kira-kira anak-anak kita, murid-murid kita mengucapkan kata-kata ini, susah enggak? Harus dibiasakan dulu. Nah, jadi pembiasaan ya Bu ya. Ya, mulai dari kelas 1. Nah, ini Ibu Sally, Ibu Titi, jadi tonggak ya. Nah, terima kasih. Terus berperilaku, nah berkolaborasi dan penuh tanggung jawab orang lain serta bergoyong dengan sama. Ini juga sulit Bu. Anak-anak itu sukanya kadang rebutan, kadang sendiri-sendiri, disuruh kerjasama. Kadang kalau nyapu yang masih kelihatan, jagain serok sampah di depan pintu. Iya, berebut jagain serok sampah di depan pintu. Iya, bukan nyapu. Itu yang masih saya jadikan PR. Kenapa serok harus dijagain kayak gitu? Ternyata serok dijagain itu takut direbut sama temennya. Ya, temennya nanti jagain serok lagi. Jadi berebut menjaga serok ternyata. Nah, tugas saya berarti guru. Tugas kamu itu murid. Nah, di sini guru tugasnya mendidik, mengajar, memotivasi, refleksi, menindaklanjuti, umpan balik, dan memberi nilai. Saya rasa mendidik sudah pasti, mengajar sudah tugasnya, memotivasi apalagi kita harus memberikan semangat, melakukan refleksi, menindaklanjuti, umpan balik. Nah, 2 poin ini yang kadang kita lupa. Nah, sebaiknya setiap selesai pembelajaran dalam 1 hari kita lakukan refleksi. Kalau perlu Bapak Ibu boleh tanya ke temannya, rekan sejawatnya. Misalnya saya sering waktu dulu tanyanya ke Ibu Rizka atau Ibu Afri. Nah, sekarang timnya ganti, Ibu Afri sudah naik kelas 6, jadi kolaborasinya dengan Ibu Hedi dan Ibu Rizka. Jadi ya mohon maaf kalau saya mungkin sering merepotkan, minta saran, minta pendapat. Itu bagian dari refleksi saya. Ya tentunya saya kan tidak sempurna ya Bapak Ibu. Jadi butuh masukan-masukan. Apalagi masalah budaya saya harus perlu belajar lebih banyak. Terus di sini ada tugas murid, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik dan melaksanakan keyakinan kelas, berperilaku sopan, santun, menghormati orang tua dan murid. Nah, ini tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang murid. Nah, sekarang tadi tugasnya kita dan tugasnya murid. Sekarang yang tidak menjadi tugasnya atau bukan, menyakiti, membentak, menghukum, membuli, memaksa. Menyakiti pasti kita tidak. Membentak, nah ini yang kadang-kadang kita keluar kontrol ya Bu ya. Karena ya tidak dipungkiri dengan suasana yang panas, Budori. Jadi kalau bisa semester ini daya listriknya ditambahkan, terus kelasnya tambahin kipas, masing-masing kelas 4 kayak gitu. Ya. Terutama kelas 1, kelas 2 ini yang kasihan. Hidup dalam satu negara tapi kayak di perbatasan. Ya, kayak di perbatasan ya. Ya. Ya, itu memang kondisi ya Bu ya. Ya, itu nanti kita bertahap ya Bu ya. Sudah dianggarkan. Tinggal waktunya saja. Nah, terus murid tugasnya bukan menyakiti teman. Nah, berkata kasar. Ini yang sangat sulit. Berkata kasar kadang anak-anak itu ngatain temennya kan. Nah, ini sudah memang dari kecil kayak gitu. Dulu kita juga kayak gitu. Nah, coba kita beri arahan ke anak-anak. Dulu Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Melanggar peraturan, membuli teman. Nah, ini membuli ya. Ini sangat luar biasa dan setiap Senin kita sudah sampaikan pada saat upacara
tentang membuli teman ini tidak dianjurkan. Membuang sampah sembarangan ini bukan tugas Pak Rais saja ya, tapi tugas kita bersama selaku warga sekolah. Jadi dari murid, guru, staf, kepala sekolah semuanya. Itu sebenarnya kalau kelas 1 untuk yang Ya Bu. tugas murid bukan ya. Heeh. Itu tugasnya bukan. Heeh. Itu kelas 1 kelas 2 bisa dibantu dengan cara bernyanyi. Nah, Nah, ya. nyanyi itu begini loh nih. Untuk di poli ke 1, 2, 3, 4 Ya. jadi nyanyinya di sini senang, di sana senang ya, di sini senang ya, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana tuh senang. Terus tambahin Pak, tidak ecek-ecekan, tidak pukul-pukulan. Nah itu dikasih Nah, dengan iya. Bagus pendapat dari Ibu Kepala ya. Jadi tadi masukannya, jadi yang tugasnya bukan ini, coba dari mulai kelas 1 menurut Ibu Tori dibuat menjadi suatu lagu. Jadi misalnya di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, terus dilanjut tidak ecek-ecekan, tidak bully-bulian. Nah, itu dimasukkan ke dalam lagu. Kan kita anak-anak ini biasanya masih sukanya nyanyi-nyanyi. Nah, makanya sampai sekarang saya belum diizinkan oleh Ibu Kepala dan guru-guru yang lain untuk ngajar di kelas rendah. Katanya saya ini apa ya? Kayaknya nggak cocok bapak-bapak ngajar kelas rendah karena mungkin nyanyinya fals ya, betul tinggal. Iya, nggak cocok katanya. Iya, takutnya nggak sabar gitu, Pak Adi. Ya, itulah nanti sebagai masukan saya dari bagaimana cara-cara ibu guru kelas rendah mengajar, itu jadi motivasi saya untuk belajar ke depan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar. Kita langsung ke bertahan hidup. Jadi bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Bertahan hidup misalnya kesehatan, ya Bu ya, rumah dan makanan. Nah, jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan ini dulu kita sudah tercukupi, ya Bu ya. Jadi dari 5 kebutuhan itu bertahan hidup itu penting. Nah, selanjutnya baru kita menginjak ke rasa kasih sayang. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya dengan teman, pasangan hidup, teman kerja. Ada juga binatang peliharaan ya, misalnya kalau kayak seperti suaminya Ibu Dian dan Ibu Rizka suka melihara burung, ya. Nah, kata Ibu Dian burungnya lebih dari 1. Ya memang burungnya ini suami Ibu Dian burungnya lebih dari 1 kan, ada perkutut, ada jalak ya Bu ya, ada kenari. Nah, jadi burungnya banyak sekali. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin diakui oleh lingkungannya. Ya benar nggak Bu? Di kelas kayak gitu lah. Iya. Happy, senang dia. Kalau diakui itu rasanya semangat. Terus penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya. Misalnya anak-anak itu prestasi dalam lomba tadi renang ya. Nah, itu biasanya pengen diakui kemampuannya. Selanjutnya kebebasan. Nah, ini penting juga ini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Jadi kata otonomi sekarang jadi lebih tahu ya, berasal dari kata kebutuhan atau kebebasan juga. Nah, jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak,
suka mencoba-coba, terus tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Ini anak-anak biasanya suka eksperimen-eksperimen. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Coba kalau hidup cuma monoton, Bu. Kita kerja tiap hari terus tidak diselingi dengan kita meluangkan kesenangan kita. Misalnya dengan hobi. Hobinya Pak Dimas apa? Olahraga, ya. Hobinya Pak Dimas itu olahraga angkat berat barbel ya. 50 kilo kanan kiri. Itu olahraganya Pak Dimas. Kalau saya hobinya jujur traveling. Ya, makanya saya kalau mau ke kampung itu naik motor, alasannya traveling, sebenarnya ya ngirit. Iya. Ya, ngirit BBM, fisik terkuras. Ya. Ya, karena gini Bu Titi, memang di Jawa saya tidak ada kendaraan lain. Kalau minjem punya mertua, kendaraan itu cuma satu-satunya, jadi nggak enak. Jadi terpaksa lah bawa motor itu. Iya, bermotor semua, cuma jaraknya yang beda 1000 km. Kebutuhan dasar. Nah, coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Isilah setiap bagian lingkar dengan nama orang. Ini contohnya. Nah, diterima disayang. Misalnya, diterima disayang tentunya oleh orang tua, keluarga, teman, rekan kerja, murid dan wali murid dan masyarakat. Kalau salah satu saja ini ya Bu ya, ada yang tidak suka dengan kita, rasa di hati, rasa tidak enak. Apalagi dengan rekan kerja dan murid. Coba kalau murid kita benci semua kepada kita, so mereka diam semua, bingung nggak? Nah bingung. Terus senang. Nah ini senang itu tadi traveling motor. Suasana yang tenang nyaman, misalnya bisa ke daerah pegunungan ya, ke Pagar Alam, ke Bandung. Terus bisa, nah bisa ini membanggakan orang tua. Ini yang selalu kita cita-citakan dari kecil. Bagaimana cara kita membanggakan orang tua? Walaupun kita sudah menjadi orang tua, tapi tetap kita ingin selalu membanggakan orang tua kita. Sukses, bermanfaat bagi semuanya. Terus yang terakhir ini bebas, berkreasi, inovasi, mengembangkan potensi diri. Saya rasa Bapak Ibu di sini bebas untuk mengembangkan diri. Ya Bu, sorry ya, semuanya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, ikut diklat, ikut seminar, semuanya sudah pernah dapat jatahnya dan boleh ikut di luar, tinggal izin saja dengan kepala sekolah. Nah alhamdulillah Bapak ini Ibu Torik, di semester ini mungkin antara September, Oktober, November saya ada kegiatan kolaborasi dengan 3 kampus. Jadi ada Universitas Terbuka, Universitas PGRI Semarang dan Universitas Negeri ini Ngudi Waluyo. Jadi semua modalnya modal daring semua Bu. Nah itu kalau lolos itu nanti saya ngajar dengan metode daring kerjasama dengan yang lain. Dan ini tayangnya program terakhir, jadi angkatan terakhir, angkatan yang kelima. Jadi ini saya sudah menginjak kedua, jadi 4 dan 5. Sebenarnya program ini boleh semua ikuti, tidak harus sudah S2 tidak. Namanya praktisi mengajar, jadi boleh. Bapak Ibu guru itu boleh semua. Yang penting sudah mengajar paling tidak 5 tahun. Nah, itu boleh. Dan itu honornya lumayan Bapak Ibu kalau didapat. Itu hitungannya per, jadi 12 jam itu hitungannya 10.253.000 ya. Nah kemarin sudah tutup Bu, tanggal 16 Agustus kemarin. Mungkin nanti ya di tahap berikutnya barangkali dibuka di yang ke-6 tapi kita harus cepat kalau daftar itu, karena itu harus di review juga dari kementerian. Nah contoh kasus ini. Nah ini ada kasus Bimo.
Nah ini Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, rasanya seru. Ini termasuk kebutuhan kesenangan. Ini mungkin Alvaro ini bagian dari memenuhi kesenangan. Ya, suka lari-larian kan? Ya. Terus aku hebat, bisa ibu guru kejar aku. Penguasaan ini ya. Terus ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini cinta dan kasih sayang. Mungkin ada yang suka ngejar-ngejar, misalnya ngejar-ngejar ibu titik. Itu mungkin, iya, pengen meluk kan? Itu mungkin karena butuh ini bu, butuh rasa kasih sayang bu. Nah, karena mungkin ya di rumah Pak Dimas dengan kesibukan orang tua, pergi tidak lihat, pulang sudah tidur. Ya Pak Dimas ya? Iya, Pak Dimas itu merasakan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini butuh kebebasan. Ya bosan, monoton terus itu kayak gitu terus. Nah ini kasusnya Dinda. Aku tidak boleh bersenandung. Kadang kan anak itu nyanyi-nyanyi di kelas kan? Iya kan? Yang kita saja kadang sambil mandi nyanyi, walaupun kadang sambil airnya masuk ke mulut nyanyi-nyanyi kan? Sampai sambungnya. Nah itu kesenangan kita. Terus tidak menyapaku hari ini, padahal aku jepit rambut baru. Nah ini anak ini butuh perhatian. Kadang dia pakai bando hari ini bando kelinci, besok pakai bando harimau, kan beda-beda ya. Nah terus ini ada penguasaan dan kebebasan. Sekarang ke 5 posisi kontrol. Nah, ini ada guru berbuat, berkata, hasil, murid berkata, dampak pada murid. Nah, ini identitas gagalnya. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah ini misalnya itu kata-kata menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir-nyindir. Ini posisi kita lagi menghukum. Kalau enggak, mengancam. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ya. Terus di sini merasa bersalah. Seharusnya. Terus ibu hari ini kecewa dengan kamu. Kamu tidak datang dengan tepat waktu. Ini membuat orang itu merasa tidak nyaman, jadi merasa bersalah. Nah, dengan teman atau pemantau ini juga perlu kita hati-hati dengan alasan-alasan ini. Misalnya menganggap sebagai teman, misalnya ada kasusnya, ayo anak dikerjakan semua, kalau tidak dikerjakan nanti ibu akan dimarahin oleh ibu kepala sekolah. Itu memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak, ya kan? Nah kadang anak itu yang iseng, kadang malah sengaja, ya kan? Nah, terus ada pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ini kata-katanya. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita ini selayaknya semuanya nanti akan jadi pemimpin, manajer. Nah, ini yang akan dituju, yaitu menjadi manajer atau kepala sekolah. Jadi jabatan tertinggi di sekolah itu ya satu, kepala sekolah. Nah, kalau jabatan tingginya guru, paling tingginya mentok di pengawas sekolah juga. Kalau pengen lebih tinggi lagi berarti harus pindah posisi. Kalau pengen misalnya Pak Hanif mau jadi kepala dinas pendidikan ya Pak ya, itu harus melalui jenjang peralihan jabatan. Nah ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang kita yakini. Terus menguatkan pribadi. Murid melakukan dirinya sebagai individu. Kita ke segitiga restitusi. Ini sudah mendekati di bagian-bagian akhir. Nah, dari segitiga ini menstabilkan identitas ini poin yang pertama. Poin keduanya adalah validasi kebutuhan. Dan ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah, misalnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Nah, ketika kita mengajak anak tadi kita ya, misalnya diskusi tadi di dalam ruangan, setelah anak itu tadi misalnya mencontek di dalam kelas. Nah, coba kita panggil, kita ajak mereka berdiskusi dengan melakukan kesepakatan dulu terlebih dahulu. Mereka mau atau tidak? Nah, misalnya kayak gini, kita stabilkan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi contoh perkataannya, dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu bagian stabilkan agar anak itu tidak emosi dulu. Kita bawa arahnya ke stabilkan dulu. Begitu juga anak tadi sudah stabil. Begitu juga misalnya Haris pasti pernah melakukan kesalahan. Sudah ketemu. Dan yang kedua adalah lakukan validasi. Nah, misalnya nih, kamu tentu punya alasan. Nah, jadi kita coba tanya, Haris itu melakukan tadi kegiatan menyontek itu pasti memiliki alasan. Coba alasannya apa? Nah, anak itu akan menjawab, tadi malam saya tidak belajar karena main game. Nah, itu jadi validasi kesalahannya sudah tahu. Oh, jadi alasan dia terlambat itu karena dia tidak belajar atau dia misalnya mencontek itu dia tidak belajar atau bermain. Nah, baru kita kembalikan ke keyakinan yang ada di kelas kita. Misalnya, Haris tahu nggak keyakinan di kelas kita? Ya, misalnya dijawab oleh anak itu tahu, yaitu jujur dan disiplin. Nah, baru kita buat. Nah, berarti sekarang sudah tahu bagaimana cara agar tidak mencontek lagi. Nah, anak itu nanti akan keluar stimulus dari dirinya. Misalnya anak akan menjawab nanti harus belajar, tidurnya lebih awal, mungkin seperti itu. Nah, di sini ini contoh-contoh kata-katanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Terus ini kata-kata validasi kebutuhan. Ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini untuk meyakinkan di dalam kelasnya. Misalnya, apa nilai yang kita percayai di kelas kita atau di sekolah kita? Nah, tentunya Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan. Nah, di sini ada disiplin positif tentang teori kontrol. Ini ada makna disiplin. Terus ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini tayangan kemarin kegiatan skenario yang ada di tonton ya Bapak Ibu bersama-sama.
itu tadi tayangan tentang skenario restitusi yang sudah saya lakukan. Nanti video ini bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dan nanti boleh dibagikan kepada murid-murid di kelas. Ini bagian dari skenario anak-anak, jadi bagaimana menyelesaikan masalah di kelas. Jadi nanti boleh murid-murid saya kemarin sudah klik loncengnya, jadi mereka sudah ngikutin YouTube saya. Nanti harapannya di seluruh sekolah ini apa yang saya laksanakan di kegiatan guru penggerak itu bisa saya bagikan dan tularkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ini daftar bacaannya tentang modul 1.4 budaya positif. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanya lebih tentang budaya positif, saya dengan sukarela akan sharing bersama. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini kurang lebih 1 jam lebih ya. Itu sangat sungguh luar biasa. Jadi terima kasih Lemah Teles. Tahu Lemah Teles? Tahu nggak Lemah Teles? Tanah basah ya. Jadi kita ini biar selalu dibasahi seperti tanah yang kena hujan, biar selalu subur dan memotivasi kepada semua murid. Harapannya tidak sampai di sini, tapi pada nanti yang akan datang, apalagi kegiatan komunitas sekolah kita ya, pendekar itu yang sudah ada, yang mulai dari Ibu Rosfa dan Ibu Praetika, nanti coba kita kembangkan lagi. Harapannya setiap bulan itu kita ada kegiatan di sekolah ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sungkan untuk hadir di acara aksi nyata berikutnya. Dan saya juga minta bantuannya kepada rekan-rekan semua, rekan sejawat terutama ini, dan Ibu Kepala Sekolah yang selalu saya repotkan lah untuk ke depan ini, tugas-tugas saya ini. Ya, paling tidak nanti sampai Desember, dan harapannya nanti berlanjut ke angkatan-angkatan berikutnya. Jadi kita bisa kolaborasi terus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.